Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alinda Mufliatul Holidah dari kelas 11 Akuntansi 3 absen 2. Di sini saya akan membuat video reaction tentang periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Simak video berikutnya. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangan hukum dasar negara. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar atau UUD di Indonesia melalui berbagai periode. Hal tersebut mencerminkan dinamika politik dan perjuangan bangsa. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia secara singkat. Periode Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal dengan UUD 45 resmi berlaku. Undang-Undang Dasar ini disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1945 dan menjadi dasar negara hingga sampai saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan tata negara. UUD 1945 yang pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945 ini tetap menjadi dasar hukum meskipun terdapat beberapa perubahan dalam perkembangannya. Yang kedua, periode konstitusi RIS. Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia. Melalui agresi 1 tahun 1947 dan agresi 2 tahun 1948. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. Pada tahun 1949, diadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Sebagai dasar hukum, pada 27 Desember 1949, diberlakukanlah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang mengatur negara Indonesia dalam bentuk federasi. Namun masa konstitusi RIS ini hanya berlangsung singkat. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi RIS pun tidak berlaku lagi. Lalu periode Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada tahun 1950, Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan, ketegangan politik antara pihak-pihak yang ingin mendirikan negara federal dan yang ingin tetap dengan sistem negara kesatuan memunculkan sebuah perubahan. Maka pada 1950 diberlakukanlah Undang-Undang Dasar sementara. Undang-Undang Dasar sementara ini menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 dan menandakan perubahan bentuk negara menjadi negara republik parlementer dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Lalu periode kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 setelah dikeluarkannya dekret Presiden oleh Soekarno yang mengakhiri pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara. Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan menguatkan sistem presidensial. Di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Undang-Undang Dasar 1945 digunakan tanpa perubahan signifikan hingga akhir 1990-an. Lalu periode Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Sejak amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini telah menjadi dasar yang lebih modern dan lebih mendemokratisasi Indonesia. Meski mengalami perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi pedoman hukum utama bagi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 meskipun melalui berbagai perubahan dan periodisasi, tetap menjadi jantung dari sistem hukum Indonesia. Sebagai bangsa yang terus berkembang, Undang-Undang Dasar 1945 tetap relevan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah periodisasi pemberlakuan undang-undang di Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang perjalanan sejarah hukum. Dalam video tersebut, secara keseluruhan, periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia mencerminkan proses panjang bangsa dalam mencari bentuk sistem ketatanegaraan yang paling sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya nasional.
Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melalui 4 fase konstitusi, yaitu penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara awal, pemberlakuan Konstitusi RIS 1949 ketika Indonesia menjadi negara federal, penggunaan Undang-Undang Sementara 1950 saat kembali ke negara kesatuan, serta diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 1959 yang terus dipakai hingga kini dengan berbagai amandemen. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi berkembangnya mengikuti kebutuhan bangsa. Setiap periode memberikan pelajaran penting, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dinamika sistem federal, ketidakstabilan kabinet pada era parlementer, sehingga kesadaran untuk memperkuat demokrasi melalui amandemen di masa reformasi. Dengan demikian, perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia bukan sekedar pergantian dokumen hukum, tetapi merupakan cerminan dari upaya berkelanjutan untuk membangun negara yang lebih demokratis, stabil, dan mampu menjawab tantangan zaman. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.